Aqimus shalah wa atuz zakah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, bayar zakat. Sesungguhnya salat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Banyak, jadi hukum salat itu sama dengan hukum membayar zakat. Sama-sama fardu ain, sama-sama hukumnya wajib. Banyak orang yang salah kaprah selama ini. Dia rajin bersedekah, tapi dia tidak bayar zakat. Dia bangun masjid, Nel, saya udah sedekah 1 juta sebulan. Sedekah dia, tapi dia tidak bayar zakat. Dia sedekahnya banyak, tapi zakat tidak dia keluarkan. Itu sama dengan dia sholat tahajud, tapi tidak sholat subuh. Paham gak tuh? Yang sunnah dia kerjakan, yang wajib dia tinggalkan. Dia sedekah banyak, hibah banyak, wakaf banyak, tapi dia nggak zakat. Artinya apa? Sama dia dengan sholat subuh, sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Maka orang-orang yang punya penghasilan, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kita akan bahas zakat yang cocok dengan masyarakat kita di Pekanbaru ini. Oke? Kalau saya ceramah di Bukit Tinggi, saya akan sampaikan zakat pertanian. Kalau saya ceramah di Pelalawan, karena mereka berkebun sawit, kita akan bahas zakat perkebunan. Tapi karena kondisi kita di Pekanbaru, saya akan bahas zakat yang cocok dengan kondisi kita di Pekanbaru. Kalau ada selama ini ibu belum lagi keluarkan zakat, segera keluarkan. Dengar ceramah ini baik-baik, supaya harta kita bersihkan, jangan sampai masuk neraka kita karena harta kita itu. Kita mulai ya. Pertama, ada namanya zakat penghasilan atau zakat profesi. Apa itu zakat penghasilan, zakat profesi? Dulu zaman Rasulullah tidak ada zakat profesi, karena banyak orang itu kalau dia kerja, dia adalah mengembala dengan bertani atau berkebun. Sekarang dokter lebih besar pula penghasilannya dibanding petani. Iya kan? Orang direktur lebih besar pula lagi penghasilannya dibandingkan petani. Maka sekarang ada yang namanya zakat profesi atau zakat penghasilan. Orang-orang yang mengeluarkan zakat penghasilan itu punya minimal batas penghasilan. Minimal 7 juta rupiah setiap bulannya. Jadi kalau penghasilan suami ibu tak sampai 7 juta, jangan pulang, dengar aja dulu ya kan. Kalau tidak sampai 7 juta, maka tidak wajib zakat. Antara 6,8 sampai 7 juta. Ingat ya, penghasilan bukan gaji. Contoh, misalnya dari gaji dapat dia 4 juta. Tahu-tahu dari sewa ruko atau sewa kedai dapat dia 1 juta. Berarti udah berapa? 5 juta. Dari jualan online dapat dia misalnya 2 juta. Berarti udah berapa? 7 juta. Apakah sudah wajib zakat? Sudah. Berapa keluarkan zakatnya? 2,5% dalam 7 juta. Berapa? Lebih kurang 175.000 rupiah. Bayangkan, dalam 7 juta hanya keluarkan 175.000 rupiah. Pokoknya kalau ada penghasilan, keluarkan zakat. Ustazah, saya itu pekerjaan saya adalah berdagang, jualan gamis. Kadang gamis itu, kadang omsetnya per bulan 20 juta. Omset itu kan plus modal, betul? Dipotong dulu modal. Katakan modal, karyawan, semuanya terpotonglah 12 juta. Maka sisa untung kita cuman 8 juta. Maka keluarkan zakat dalam 8 juta. Berapa dalam 8 juta? 200.000. Oke? Ustazah, saya bukan pedagang, Ustazah. Saya ini adalah hanya punya rumah petak saja. Hanya punya rumah kos saja. Rumah kos saya 10 pintu. 1 pintu sewanya 500.000. Berarti 10 pintu 5 juta. Sudah wajib zakat? Belum. Kecuali dia ada penghasilan lain hingga sampai 7 juta baru dia wajib zakat.
Ustazah, saya punya rumah 5. Rumah saya tuh tidak saya sewakan. Senin saya tinggal di Padam, Rabu saya tinggal di Bangkinang, Kamis saya tinggal di Tembilahan, Jumat saya tinggal di Tangkerang. Tidak saya sewakan, tapi rumah saya 5. Apakah wajib zakat? Nde, dicuekin. Apakah wajib zakat? Tidak, karena tidak menghasilkan uang ke kantong. Tidak wajib zakat. Tapi kalau rumah itu adalah 5, disewakan, sewanya lebih dari 7 juta setiap bulannya, wajib zakat? Wajib. Keluarkan zakatnya. Ustazah, saya punya mobil 5, tapi 5-5-nya tidak saya pakai. Senin pakai warna putih, Selasa pakai warna hitam, Rabu pakai warna abu, Kamis pakai warna coklat, Jumat pakai warna pink. Wajib zakat? Wajib zakat? Tidak. Tapi saya punya mobil 5, 4 saya rentalkan, 1 saya pakai sendiri. Wajib zakat? Wajib, karena ada uang masuk. Selagi ada uang masuk, wajib keluarkan zakat. Paham? Nah, itu. Jadi makanya ada dalil uktub alaikum limalikum lizakatikum. Catat oleh kalian harta kalian untuk ketepatan bayar zakat. Kalau ibu punya penghasilan harian, catat. Jadi yang dicatat tuh piti masuk, mak, ndak piti keluar tau. Catat piti masuk. Coba sebulan kalau duit masuknya sampailah 7 juta, keluarkan zakatnya 2,5%. Oke, clear? Nah, ini zakat yang pertama. Nah, pertanyaannya, ke siapa zakat itu kita serahkan? Misalnya penghasilan kita 10 juta. Wajib zakat berarti berapa dalam 10 juta? 250.000. Kita boleh keluarkan tiap bulan, boleh 3 bulan, boleh sekali setahun boleh. Tapi bagusnya keluarkan tiap bulan. Nah, 250.000 ini dikasihkan ke siapa? Mau kita keluarkan 3 bulan, mau kita keluarkan sekali setahun, terserah aja. Kan jumlahnya tetap sama. Tapi saran saya keluarkanlah tiap bulan, supaya kita tidak tahu umur dan kita terbiasa untuk memberi. Karena memberi ini harus dilatih. Kalau numpuk setahun jadi 2.500.000 dia soalnya. Sayang lebih kopi keluar. Nah, ya kan? Nah, keluarkan tuh 250.000. Ke siapa dikeluarkan? Ke orang-orang yang berhak menerimanya. Di antaranya adalah fakir. Siapa itu fakir? Adalah orang yang tidak bekerja. Yang kedua adalah miskin. Orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Yang ketiga adalah mu'allaf. Orang yang masuk Islam. Kemudian fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang fi sabilillah cuma ada di Palestina kalau berperang. Tetapi ada amalan yang setara dengan jihad fisabilillah, yaitu menghafal Quran, anak pesantren, para penghafal Quran itu boleh diberikan zakat. Jadi kalau ibu punya anak pesantren atau rumah-rumah tahfiz, ibu boleh serahkan zakat ke situ dengan alasan adalah mereka itu fisabilillah. Walaupun bapaknya orang kaya, tetapi dia dizakati bukan karena kayanya, tapi karena dia fi sabilillahnya. Paham? Jadi pokoknya kita boleh keluarkan zakat ke orang-orang yang kita tidak ada tanggung jawab atasnya. Boleh ibu zakat ke orang tua? Boleh anak zakat ke orang tua? Tidak bisa, karena orang tua tanggung jawab anak. Boleh orang tua zakat ke anak? Tidak bisa, karena anak tanggung jawab orang tua. Kalau sedekah bisa. Sedekah subuh dikumpulkan, kasih ke anak, boleh. Sedekah subuh dikumpulkan, kasih ke suami, boleh. Tapi kalau zakat nggak boleh. Tapi boleh nggak zakat ke ponakan? Tentu boleh selagi dia fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Boleh nggak zakat ke sepupu? Sepupu boleh? Boleh? Boleh selagi dia tidak mampu.
Boleh enggak zakat ke tetangga? Boleh. Selagi dia tidak mampu, keluarkan zakatnya. Bayangkan dalam 10 juta cuman 250.000 aja. Penghasilan tidak sampai 7 juta Ustazah. Anak-anak silah. Pokoknya minimal penghasilan 7 juta keluarkan zakat. Ustazah, emangnya kenapa? Penghasilan kami 7 juta, lalu kami tak keluarkan zakat. Emangnya kenapa? Nih, katakan ibu punya penghasilan 7 juta. Maka ibu wajib keluarkan zakat 175.000. Artinya 2,5%. Lalu 175.000 itu ibu tidak keluarkan zakat. Ibu tidak keluarkan zakatnya. Maka rupanya cucu minta belikan ayam penyet. Nek, beli ayam penyet, nek. Dibelikan nenek, dibelikan cucu pakai ayam penyet, pakai uang zakat yang tak kita bayar. Maka akluhul haram, makanannya menjadi makanan haram. Lalu kemudian dia belikan, kalau gitu saya belikan air putih. Syarabuhul haram, airnya haram. Kalau gitu saya belikan pakaian. Libasuhul haram, pakaian haram. Orang yang tidak keluarkan zakat, padahal penghasilannya udah minimal 7 juta. Harusnya dia keluarkan zakat 2,5%. Lalu kemudian tidak dia keluarkan zakat. Maka uang yang tidak dia keluarkan, maka kalau dia beli makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Orang sudah kalau makanan haram, minuman haram, pakaian haram, maka matanya akan tertutup mendengarkan kebaikan. Telinganya akan susah menangkap sebuah ilmu pengetahuan. Hatinya akan tutup mendengarkan sebuah kebenaran. Makanya ibu-ibu hati-hati. Bilang sama suaminya, keluarkan zakat selagi penghasilannya udah 7 juta minimal. Makanya ada bapak-bapak nanya, Ustazah, saya tuh suka bertengkar ribut dengan istri saya. Entah apa masalahnya. Saya selalu tanya, Bapak rezeki lancar? Lancar Ustazah. Pernah bertengkar dengan istri depan anak? Tak pernah Ustazah. Dengan istri baik Ustazah. Sedekah lancar? Lancar Ustazah. Kalau ada rezeki pergi umroh enggak? Pergi Ustazah. Kalau dengan suami baik, dengan orang tua baik enggak? Baik Ustazah. Zakat bayar enggak? Enggak Ustazah. Itu yang dia kena. Karena zakat itu fardu ain, tugas kita. Jadi kalau ibu penghasilan 5 juta, apakah wajib zakat? Tidak. Kalau suaminya 7 juta, apakah wajib zakat? Oke, ibu 2 juta, suami 3 juta, apakah wajib zakat? Tidak. Jadi zakat itu 7 juta sendiri. Karena dia fardu ain. Dia fardu untuk diri kita. Jadi keluarkan zakat. Jangan sampai sedekah banyak, zakat enggak dibayar. Sedekahnya 1 juta, zakat enggak dibayar. Sama dengan solat tahajud tapi tidak solat subuh. Saya berbaik sangka, andaikan ada di antara kita yang tak bayar zakat, bukan karena kita tak mau, tapi mungkin belum mengerti saja. Maka mulai hari ini, kalau penghasilan minimal 7 juta, di bawah 7 juta tidak usah, tidak apa-apa. Nanti ambil uangnya, kasih ke fakir miskin, atau datang ke masjid, lihat bakul bacaan fakir miskin. Ambil, masukkan ke celengan, cus, niatkan zakat. Apakah zakat mal harus disebutkan? Aku serahkan zakatku senilai sekian. Zakat mal apakah harus dijab kabulkan? Tidak, cukup bilang, Bu, ini ada rezeki, udah. Zakat fitrah yang disunahkan ijab kabul, zakat mal tidak. Jadi zakat itu kan ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu yang kita sekali setahun. Kalau zakat mal itu macam-macam. Di antaranya adalah zakat profesi. Oke, sampai sini paham? Paham? Sekarang kita lanjut zakat yang kedua, yaitu zakat emas. Zakat apa? Coba tengok ame-ame yang di rumah tuh, Mak. Emas asli, ndak emas Jawa. Dah, nanti tengok emas di bawah kolong, di atas genteng. Kita belajar sekarang. Kalau kira-kira emasnya udah cukup, keluarkan zakat. Saya akan sampaikan.
Zakat emas itu punya nisab. Nisabnya emas ibu mesti 85 gram dulu. Ada yang bilang sebagian 80 gram, ada yang bilang 85 gram. Kita ambil 85 gram. Kalau sudah ada emas ibu 85 gram, coba dengerin saya. Emas itu ada dua jenis. Pertama, ada yang jenisnya logam mulia atau emas murni atau emas batangan. Yang kedua, ada yang namanya emas perhiasan dalam bentuk kalung. Kalung kok ini pegang salah. Dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk kalung, cincin, subang, gelang, iya kan? Nah itu. Jadi itu emas perhiasan namanya. Jadi caranya gini. Nisab, kalau zakat emas dia ada nisab dan haulnya. Nisab dan haul. Nisabnya emas ibu mesti 85 gram dulu. Kalau di Pekanbaru ini satu emas kan 2,5 gram. Berarti 40 emas 100 gram. Berarti sekitar 35 emas. Paham maksudnya ini? 35 emas ya, lebih kurang ya. Atau setara dengan 85 gram. Betul nggak saya hitungannya? Ya pokoknya gitulah, gram aja lah ya kan. Payah kali kita. Nanti ada lagi orang Sumatera Barat nanya sama saya, satu mayam berapa gram Ustazah? Dia tidak tentu deh mak. Yang penting satu, kita hitungnya per gram. Ini berapa suku? Suku itu apa lagi tuh? Sama-sama mayam. Satu suku 1 rupiah emas. Ndeh mak. Pokoknya hitungnya per gram ya. Dah. Gram aja. Gram aja. Kalau ibu sudah punya emas, satu suku tuh 6,6 gram, betul kah? Entah iya atau enggak, iya aja. Pokoknya satu emas, satu suku itu 6,7 gram. Nih, ada macam-macam manusia di sini nih. Ini kan katanya nih satu suku 6,7 gram nih. Karena kata teman-teman online kita nih, suku pula, iya kan? Nah, pokoknya gitulah. Pokoknya hitung gram aja ya. Kalau kami di sini satu emas 2,5 gram, tapi pada pusing kita pakai gram aja lah. Pokoknya kalau emas ibu sudah berubah, sudah 85 gram. Pura-puranya nih saya nabung emas, nabung. Iya kan? Maka sampailah tanggal 19 Juli 2020 Maka sampailah tanggal berapa nih? 19 Juli 2024. Terkumpullah emas saya 85 gram. Cak-caknya 100 gram lah. Oke. Nah, ini berarti nisabnya udah terpenuhi 85 gram? Udah. Maka 85 gram ini berarti nisabnya udah terpenuhi. Tengok haulnya lagi. Haulnya itu setahun. Maka kalau 85 gram ini terus bertambah ataupun tidak bertambah sampai 19 Juli 2025, ya toh? Maka dia wajib zakat 2,5%. Caranya gimana? Hitung aja berapa harga emas 1 gram. Pura-puranya 1 juta. Tadi saya 19 Juli 2024 85 gram. Hitungannya per 85 gram. Maka saya nabung sampai 19 Juli 2025 rupanya 200 gram. Paham tak nih? Nah, maka 1 gramnya berapa? Katakan 1 gramnya itu 1 juta kali 200 juta. Ambil kalkulator, 200 juta kali 2,5%.
Itulah duit yang dizakatkan. Boleh dalam bentuk duit, boleh emasnya yang dijual, boleh emas lain yang diambil, asal jangan emas Jawa, marah dia. Ya kan? Kita zakatkan. Boleh ke satu orang, boleh ke dua orang, boleh ke tiga orang, zakatkan. Pokoknya udah cukup nisab 85 gram emas, kemudian udah cukup haul 1 tahun. Tapi kalau emasnya emas batangan atau emas asli atau emas ya antam itu merek ya, kayak emas antam itu, maka selagi dia di atas 85 gram wajib zakat tiap tahun. Tapi kalau dia emas perhiasan sekali aja dalam seumur hidup, paham nggak? Tadi kan berarti 200 gram toh, maka tahun depan kalau yang 200 gram tadi adalah emas batangan, selagi di atas 85 gram keluarkan tiap tahun. Tapi kalau dia emas perhiasan, maka 200 gram tadi kita zakatkan sekali, maka yang 200 gram itu bersih. Nanti cari lagi gram-gram yang lain, baru kita zakatkan kalau udah 85 gram. Paham atau bingung? Capek pahamnya kalau soal ameh. Keluarkan zakat. Kalau beli emasnya langsung 85 gram, berarti udah tercukupi nisabnya. Tunggu 1 tahun. Kalau 1 tahun dia tidak terjual atau dia bertambah, keluarkan zakat per tanggal kita membeli. Paham? Dah. Coba nanti emas-emas yang di bawah genteng, ya kan? Ya, ini nomor 3 uang terakhir. Emas itu dipakai atau tidak dalam bentuk perhiasan, dipakai ataupun tidak wajib zakat ya. Jadi katanya tidak wajib keluar zakat kalau emasnya dipakai. Bukan kalau dipakai, kalau tak terjual. Ada jemaah saya kalau pesta dia pakai emas banyak-banyak. Ngapa? Biar tidak kena zakat. Tidak gitu, dia tetap kena zakat. Cuman kalau zakatnya kalau zakatnya emas perhiasan sekali seumur hidup walaupun tidak terpakai. Tapi kalau logam mulia setiap tahun selagi di atas 85 gram. Nanti boleh uangnya yang kita kasih, ya, kemudian boleh dalam bentuk emas, ya, atau boleh emasnya kita jual baru kita kasih, boleh ke 1 orang, boleh ke 2 orang, terserah saja. Keluarkan zakatnya. Kalau tak keluarkan zakat nanti istidraj. Apa itu istidraj? Allah kasih nikmat kita tak zakat, Allah kasih nikmat kita tak zakat, Allah kasih nikmat kita tak zakat, sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Entah hilang nanti emasnya, na'udzubillah. Entah toko emas nak mau beli emas kita, na'udzubillah. Jadi harus 85 gram dulu, oke? Sekarang zakat uang numpuk. Tengok duit-duit di ATM, di bawah bantal guling di atas genteng. Ya kan? Ini kita bicara. Sama emas itu, uang juga sama, seharga emas. Katakan 1 gram emas itu sekarang berapa, Mak? 1.300.000. 1 juta berapa ya? 300 kan? Katakan 1.300.000 kan? Kali minimal 85 gram. Maka kalau ibu sudah punya uang sekarang 110 juta di tabungan, balik dari sini hitung 2,5%-nya. Keluarkan zakat. Yang tak sampai 110 juta anto silah. Jadi dia hitungannya hitungan 85 gram tuh semuanya. Sebentar ya. Nah, atau 100 juta kayak gitulah, tergantung harga emas lah. Ya kan? Uang itu apakah disimpan di deposito? Apakah uang itu disimpan di
dalam rumah, apakah uang itu disimpannya di dimanapun gitu ya, dia tetap kalau sudah seharga 85 gram keluarkan 2,5%. Oke, itu aja ceritanya, gampang aja. Zakat profesi, zakat emas, zakat tabungan. Karena sebenarnya konsep zakat itu adalah kita itu tidak boleh menabung sebenarnya selagi masih ada orang miskin di muka bumi ini. Tapi kita masih pengen nabung nih. Oke, kata Allah, silahkan nabung tapi bagi sebagian ke orang, itu maksudnya. Jadi kita boleh nabung. Maka berdoalah kepada Allah supaya menjadi bagian dari hamba Allah yang bisa keluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Karena orang kalau banyak zakatnya banyak uangnya. Ibu kalau mau zakat 1 juta, uang ibu harus 40 juta dulu. Kalau enggak 40 juta enggak bisa zakat 1 juta doh. Nyo 2,5% cuman. Kalau mau zakat 2 juta harus 80 juta dulu. Kalau enggak bisa doh. Maka berniatlah, berdoalah menjadi hamba Allah yang mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Semoga kita amin. Lambat aminnya. Dan tak yakin nampaknya. Ya, jadi seperti itu. Boleh nggak satu kita kena banyak? Bisa. Misalnya kita punya penghasilan, keluarkan zakat profesi. Tahu-tahu uangnya kita tabung dalam bentuk emas. Nanti 85 gram emas kena lagi zakat. Kita tabung pula di bank seharga 85 gram kena lagi zakat. Nggak apa-apa kena zakat banyak. Tandanya kita orang mapan. Oke? Nah, jangan sampai sedekahnya banyak, zakat tidak dikeluarkan. Sama dengan tahajud tapi tidak sholat subuh. Na'udzubillah. Saya berbaik sangka kalau ada kita yang belum bayar zakat, bukan karena tak mau tapi karena belum tahu. Sekarang belum tahu, ya sudah keluarkan zakat. Itu zakat tabungan sudah ya. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanyakan? Di dalam luar tema boleh. Zakat emas enggak wajib zakat. 10%. Ya, Ustazah, saya hari ini ada uang 100 juta senilai 85 gram, kan gitu kan? Setelah 1 tahun saya keluarkan zakatnya 2,5%. Tahun depan tidak sampai 85 gram. Tahun depan cuma ada 50 jutanya Ustazah. Apa wajib zakat? Ya jelas tidak. Tidak wajib zakat lagi. Zakat tidak boleh ke masjid. Zakat tidak boleh untuk bayar MTS. Zakat tidak boleh untuk pembangunan masjid. Zakat itu hanya boleh untuk manusia. Orang fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Mualaf, orang masuk Islam, fisabilillah, anak pesantren, rumah tahfiz, gitu ya. Oke. Oke, ada lagi? Iya. Ada lagi cukup? Ada lagi? Ya. Dapat arisan 10 juta. Enggak, kan zakat penghasilan dah ibu keluarkan. Katakan ibu punya penghasilan 7 juta. Wajib zakat 175.000 udah. Zakat arisan enggak ada. Kecuali ibu arisannya nanti uang arisan ibu dapat 10 juta. Ibu gabung dengan emas ibu tadi. Jadi dia 85 gram. Maka dia gabung masukkan zakat emas. Kalau zakat arisan tidak wajib zakat. Kecuali uang zakatnya itu setara dengan 85 gram emas. Jadi jangan takut arisan. Iya. Tafadhol.
penghasilan itu kita kan mendapatnya sebulan sekali. Nah kalau kita ada keluarkan per bulan, per tahunnya tidak lagi kan? Ustazah, zakat penghasilan itu kan kami keluarkan sebulan sekali. Misalnya dalam 10 juta, keluarkan 250.000 setiap bulan. Ya udah setiap bulan, yang setiap tahun nggak usah lagi. Yang setiap tahun tuh kalau tadi uangnya ibu kumpulkan lagi, kena ibu zakat tabungan. Ibu kumpulkan lagi, kena ibu zakat emas. Paham nih? Tapi kalau zakat profesi tidak kena lagi, karena ibu sudah mengeluarkannya dalam penghasilan setiap bulan. Ya. Uang zakat terus dikeluarkan. Kalau ndak hati ini tak tenang, masalah banyak, uang banyak tapi hati risau terus. Ya. Mantap ya, 10 juta semua penghasilan. Ustazah, misalnya penghasilan 10 juta. Oke, saya pakai angka tinggi lah. Misalnya penghasilan saya 20 juta. Rupanya kredit mobil 5 juta. Kredit rumah 5 juta. Tinggal 10 juta. Kredit kreditnya ada R-nya soalnya saya susah nyebut R. Kredit Tupperware 2 juta, sisa 8 juta. Ya kan pura-puranya. Kredit sejadah karpet 1 juta, sisa berapa? 7 juta. 7 juta ini kurang Ustazah. Berarti saya orang miskin ini. Karena kurang ini. Tak wajib zakat ini. Jawabannya adalah ibu itu berhutang bukan untuk kebutuhan pokok. Itu untuk kebutuhan tersier, kebutuhan orang kaya. Maka ibu termasuk golongan orang kaya. Ibu wajib zakat dalam 20 juta, bukan dalam 7 juta. Paham? Ya, kan cicilannya bukan beli cabai, bukan beli beras, tapi beli mobil, beli motor. Ya kita nggak usah bahas riba hari ini. Maksudnya kita ingin bahas kalau cicilan itu adalah untuk kebutuhan tersier. Cicilan itu untuk kebutuhan yang mewah, maka dia termasuk orang kaya. Maka dia tetap kena zakat dalam 20 juta. Berarti berapa dalam 20 juta ya? Berapa ya? 500.000 ya? Ya gitulah pokoknya. Nggak bawa kalkulator saya. Pokoknya 2,5%. 1.025.000, 10 juta 250, 20 juta. Coba bayangkan dan 20 juta duit zakat cuma 500.000. Wajar nggak kalau nggak dikeluarkan juga 500.000 tuh dosanya gede banget. Coba teman nuang 20 juta cuma 500.000, nggak juga dikerjakan. Wajar nggak ujung-ujungnya nanti jadi istidraj, musibah, hati tak tenang, hidup punya masalah, menantu bikin pusing kepala, anak menjadi rumah tangganya kacau balau, hidup rumah tangga tak berkah. Dalam 20 juta cuma 500.000. Keluarkanlah tuh dari rumah kita biar tenang hidup kita ini. Keluarkan zakat. Oke? Cukup? Baik. Sudah, tengok nanti emas-emas tuh ya. Nah. Selagi di atas 110 keluarkan 2,5%. Iya, selagi di atas 85 gram, seharga 85 gram. Iya, tapi kalau udah di bawah seharga 85 gram, tidak wajib zakat lagi. Tapi jangan berharap duitnya berkurang. Berharaplah uangnya bertambah biar bisa zakat. Oke? Ke siapa zakat dikasih udah saya jelaskan semua ya.
Allah alam bisawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab.